Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat, Bapak Profesor Pujiono selaku dosen pengampu mata kuliah teori akuntansi. Pada video ini, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai kerangka konseptual akuntansi dan pelaporan keuangan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Cindy Anastasia Putri Ramadhani dengan NIM 141, Dini Novia Syafitri dengan NIM 143, Isnaila Cahyani dengan NIM 188, Widya Kusuma Putri dengan NIM 192, serta Nadine Mutiara Hartono dengan NIM 206. Baik, langsung saja masuk ke penjelasan materi. Yang pertama ini adalah klasifikasi dan konflik kepentingan. Jadi perumusan tujuan akuntansi itu berkaitan erat dengan konflik kepentingan dalam pasar informasi. Nah, secara khusus laporan keuangan itu lahir dari interaksi 3 kelompok utama. Siapa aja sih 3 kelompok utama ini? Yang pertama adalah perusahaan. Jadi perusahaan itu adalah pihak utama dalam proses akuntansi karena si perusahaan ini adalah yang menghasilkan aktivitas keuangan. Meliputi yang pertama itu operasional, misalnya itu produksi dan penjualan. Lalu yang kedua itu keuangan, misalnya kegiatan investasi dan utang. Dan non-operasional, misalnya ada kejadian luar biasa seperti itu, seperti merger ataupun akuisisi. Nah, perusahaan itu bertindak sebagai penyedia informasi akuntansi yang kemudian dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan. Selanjutnya, kelompok utama yang kedua yaitu pengguna atau user. Jadi, pengguna ini adalah pihak yang menggunakan informasi akuntansi untuk pengambilan keputusan. Contoh pengguna itu meliputi yang pertama pemegang saham untuk menilai profitabilitas perusahaan, lalu yang kedua ada analis keuangan untuk menganalisis kinerja dari perusahaan, yang ketiga terdapat kreditor untuk mengevaluasi kelayakan kredit, dan pemerintah yang mengawasi kepatuhan regulasi. Nah, keberadaan mereka itu mempengaruhi jenis informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Lalu kelompok yang ketiga yaitu profesi akuntansi atau accounting profession. Jadi kelompok ini tuh berperan dalam memastikan bahwa informasi akuntansi itu sudah memenuhi standar yang berlaku. Jadi profesi akuntansi terutama auditor itu bertanggung jawab untuk yang pertama memverifikasi keakuratan laporan keuangan dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Contohnya itu GAAP atau IFRS. Selanjutnya terdapat ilustrasi konflik kepentingan yang menjelaskan tentang konflik kepentingan. Jadi di sini disajikan dalam diagram Venn. Jadi di diagram ini tuh menunjukkan bagaimana konflik kepentingan itu terjadi dalam akuntansi. Nah, ada 3 kelompok, yaitu pengguna yang membutuhkan informasi, perusahaan yang menyediakan informasi, dan profesi akuntansi yang memverifikasi informasi dari perusahaan. Nah, idealnya informasi itu informasi yang diumumkan oleh perusahaan itu bisa diverifikasi dan bermanfaat bagi pengguna. Namun dalam praktiknya itu sering ada perbedaan kepentingan. Misalnya itu informasi yang diinginkan pengguna itu tidak diungkapkan ataupun informasi itu tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Nah, jadi di sini akuntansi itu berperan yaitu untuk menjembatani ketiga kelompok ini agar laporan keuangan itu menjadi tetap relevan, andal, dan sesuai dengan aturan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tujuan laporan keuangan. Nah, tujuan laporan keuangan itu dirumuskan untuk memberikan informasi yang relevan bagi para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan ekonomi. Perumusan tujuan ini didasarkan pada prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum serta kebutuhan pengguna laporan keuangan. Ada beberapa poin utama dalam perumusan tujuan laporan keuangan. Yang pertama, mengetahui informasi aset. Jadi, aset yang dimiliki oleh bisnis maupun perusahaan tertentu itu akan dapat diketahui dengan adanya laporan keuangan. Karena dalam sebuah laporan ini, kita bahkan secara detail itu bisa mendapatkan penjelasan tentang aset. Seberapa banyak yang masih dimiliki dan seberapa banyak yang sudah terbuang.
Yang kedua, mengetahui jumlah modal. Modal itu kan sebuah hal yang penting dalam bisnis dan kegiatan ekonomi lainnya ya. Jadi ini tuh menjadi salah satu faktor penting yang digambarkan dalam sebuah laporan keuangan. Semua informasi yang dibutuhkan akan ditemukan di laporan tersebut seperti berapa banyak modal yang tersedia, terus berapa banyak modal yang diperlukan atau yang telah digunakan. Yang ketiga, mengetahui arus kas. Ini juga akan menggambarkan bagaimana pengelolaan arus kas. Apakah masih kurang stabil, tidak memadai, atau bahkan berjalan dengan lancar. Setiap pelaku yang melakukan tindakan ekonomi pastinya membutuhkan rincian mengenai arus kas tersebut. Yang keempat, alat pertanggungjawaban pihak manajemen. Ini akan menjadi salah satu alat yang digunakan untuk pertanggungjawaban manajemen karena ini merupakan salah satu laporan yang sangat penting dan akan mendefinisikan keadaan perusahaan. Maka pihak manajemen harus mempertanggungjawabkan dengan baik kepada pemilik, pemegang saham, ataupun kreditur. Yang kelima, sebagai alat pertimbangan pemilik perusahaan. Jadi usaha itu kan tidak selalu mulus, ada up and down-nya. Begitu juga yang terjadi dalam sebuah keuangan perusahaan. Ketika hal-hal tersebut menjadi lebih buruk atau bahkan lebih baik, sang pemilik itu harus bisa melakukan tindakan dari laporan keuangan tersebut. Yang keenam, pencapaian target manajemen. Walaupun pihak manajemen adalah yang bertanggung jawab membuat dan melakukan laporan ini, namun ini juga menyangkut tujuan pembuatan tersebut, di mana pihak manajemen yang nantinya akan mengetahui apakah target mereka tercukupi atau tidak di periode tersebut. Apakah sudah sesuai dengan rencana atau tidak, dan ini juga akan menjadi bahan evaluasi untuk masa yang akan datang. Yang ketujuh, alat pertimbangan bagi pemegang saham. Untuk bisa menjalankan sebuah bisnis atau perusahaan, tentu diperlukan modal dan berupa saham. Jadi, pemegang atau pemilik saham yang berkontribusi berhak mengetahui bagaimana perkembangan dari bisnis atau perusahaan tersebut. Laporan inilah yang nantinya akan menjadi media pertimbangan mereka, di mana mereka akan menentukan untuk tetap berkomitmen dengan perusahaan tersebut nantinya atau tidak. Dan yang terakhir ada bahan evaluasi kreditur. Tidak hanya pemilik dan pemegang saham saja yang menggunakan laporan ini sebagai bahan evaluasi, para kreditur juga akan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan alat pertimbangan. Para kreditur sangat perlu untuk bisa melakukan penilaian pada kelancaran dan bagaimana alur kas. Selanjutnya adalah mengenai kerangka konseptual sesuai International Financial Reporting Standard atau IFRS. Jadi pada dasarnya kerangka konseptual itu dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Internasional atau IASB pada September 2010 dan menggantikan kerangka untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Menurut kerangka konseptual IASB untuk IFRS ada beberapa hal. Yang pertama itu ada tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum. Yang kedua adalah entitas pelapor. Yang ketiga adalah karakteristik kualitatif informasi keuangan yang bermanfaat, di mana karakteristik ini tuh ada dua. Yang pertama ada karakteristik kualitatif fundamental, yang berisi mengenai relevansi, materialitas, penyajian yang jujur, dan penerapan karakteristik kualitatif fundamental. Kemudian, karakteristik yang kedua adalah karakteristik kualitatif yang meningkatkan, yang berisi mengenai keterbandingan, verifikasi, ketepatan waktu, pemahaman, dan penerapan karakteristik yang meningkatkan. Kemudian yang keempat adalah kerangka kerja yang berisi mengenai asumsi yang mendasari, unsur-unsur laporan keuangan, pengakuan unsur-unsur laporan keuangan, pengukuran unsur-unsur laporan keuangan, dan konsep modal dan pemeliharaan modal. Kemudian berikut itu menegaskan bahwa elemen kerangka konseptual itu memiliki 4 tingkatan. Yang pertama itu ada pernyataan konsep akuntansi keuangan mengenai rumusan tujuan pelaporan keuangan suatu kesatuan bisnis atau organisasi bisnis. Menurut SFAC nomor 1. Kemudian SFAC nomor 4 itu berisi mengenai tujuan pelaporan keuangan perusahaan dan bisnis organisasi nirlaba. Kemudian tingkatan yang kedua itu berisi pernyataan tentang karakteristik kualitatif informasi akuntansi menurut SFAC nomor 2, kemudian unsur-unsur laporan keuangan dari perusahaan bisnis menurut SFAC nomor 3, kemudian diganti dengan SFAC nomor 6 yang berisi mengenai aturan tentang unsur-unsur laporan keuangan baik untuk perusahaan bisnis maupun organisasi nirlaba sektor publik. Kemudian tingkatan yang ketiga itu berisi rumusan tentang pengakuan dan pengukuran laporan dan pelaporan keuangan menurut SFAC nomor 5. Kemudian SFAC nomor 33 itu mengatur tentang pelaporan keuangan dengan penyesuaian tingkat harga atau tingkat inflasi. Kemudian tingkat yang keempat atau tingkatan yang terakhir adalah berisi mengenai elemen laporan keuangan. Baik, selanjutnya, jadi selain laporan-laporan inti seperti laporan neraca, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan CLK, dan lain-lain, kita ada laporan-laporan yang relevan dengan kerangka konseptual akuntansi. Yang pertama ada laporan kinerja sosial dan lingkungan atau CSR report. Jadi laporan ini tuh berisi program tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan atau sosial yang biasanya memuat kontribusi perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan.
Lalu yang kedua ada laporan keberlanjutan. Dan laporan ini bisa digunakan perusahaan besar untuk melaporkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola, atau biasa kita sebut environmental, social, and government. Lalu yang ketiga adalah laporan manajemen atau management report. Dan ini tuh berisi informasi tambahan yang membantu pemangku kepentingan memahami kondisi keuangan perusahaan lebih dalam. Lalu yang keempat ada prospektus. Nah, ini tuh biasanya untuk perusahaan-perusahaan go public yang akan melakukan IPO ya. Nah, dokumen yang memberikan gambaran tentang kondisi keuangan dan prospek keuangan kepada calon investor. Lalu yang kelima ada laporan pajak atau tax report. Nah, ini biasanya disusun untuk kepentingan perpajakan seperti SPT tahunan badan dan lain-lain. Baik, selanjutnya yaitu laporan-laporan ini atau laporan yang tadi saya sebutkan itu dibuat untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan juga relevansi informasi. Akuntansi sesuai dengan prinsip dalam kerangka konseptual akuntansi yang meliputi relevan, representation, comparability, dan understandability. Baik, materi selanjutnya adalah taksonomi karakteristik normatif yang harus dicerminkan oleh pernyataan-pernyataan akuntansi. Kutipan mengenai betapa pentingnya kualitas dari pernyataan diutarakan dengan tepat oleh Arthur Levitt. Model taksonomi umum yang sangat baik mengenai karakteristik normatif yang diinginkan ada terdiri 3 kategori. Yang pertama adalah karakteristik formasional yang berhubungan dengan perkembangan dari pernyataan dan dengan penilaian selanjutnya mengenai kegunaan yang diberikan, seperti kesesuaian dengan standar akuntansi. Laporan keuangan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, misalnya PSAK di Indonesia atau IFRS secara internasional. Yang kedua, konsistensi. Penggunaan metode akuntansi harus konsisten dari satu periode ke periode lainnya sehingga laporan dapat dibandingkan antar waktu. Dan yang ketiga, penerapan prinsip akuntansi. Laporan harus mencerminkan penerapan prinsip akuntansi yang diakui secara umum atau GAP, termasuk penerapan yang tepat dari konsep dasar seperti akrual, pengakuan pendapatan, dan penilaian aset. Dan yang kedua adalah karakteristik operasional yang berhubungan dengan mengimplementasikan dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang diminta oleh pernyataan. Seperti yang pertama, keandalan. Data akuntansi harus dapat diandalkan, akurat, dan bebas dari kesalahan atau bias, sehingga memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi perusahaan. Yang kedua, relevansi. Informasi akuntansi harus relevan dengan keputusan yang akan dibuat oleh pengguna, baik itu manajer, investor, atau pemangku kepentingan lainnya. Dan yang ketiga, daya uji atau verifiability. Informasi yang dihasilkan dapat diverifikasi atau diperiksa oleh pihak lain untuk memastikan bahwa hasil yang dicapai konsisten dan benar. Dan untuk karakteristik yang ketiga adalah informasional, yang dimana berhubungan dengan kemampuan untuk menghasilkan data yang berguna dalam pengambilan keputusan. Seperti yang pertama dapat dipahami, understandability. Informasi akuntansi harus disajikan dengan cara yang mudah dimengerti oleh para pengguna yang memiliki pengetahuan dasar mengenai akuntansi dan keuangan. Yang kedua, daya banding, comparability. Laporan keuangan harus memungkinkan perbandingan antara entitas yang berbeda atau antar periode yang berbeda untuk menilai kinerja perusahaan. Yang ketiga, tepat waktu, timeliness. Informasi harus disajikan tepat waktu sehingga tetap relevan untuk pengambilan keputusan. Informasi yang terlambat mungkin tidak berguna karena kondisi bisnis atau ekonomi yang sudah berubah. Yang keempat, lengkap atau completeness. Semua informasi yang relevan dan material harus dimasukkan dalam laporan sehingga pengguna tidak disesatkan oleh informasi yang tidak lengkap. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata dan ucapan dalam penyampaian materi, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.